Berdasarkan cerita rakyat, pada masa terdahulu, Amadano masih berupa hutan belantara, yang kemudian datanglah 3 orang prajurit Pangeran Diponegoro, yang pada waktu itu Pangeran Diponegoro ditaklukkan dan ditangkap oleh Belanda. Di situ prajurit Pangeran Diponegoro 3 serangkai, yaitu Ahmad, Dono, dan Kasanom, yang konon sampailah pada suatu tempat yang banyak perbukitan, dan disitulah 3 serangkai melakukan babat alas. Mereka bertiga membabat hutan untuk dijadikan tempat berteduh yang pada waktu itu diperkirakan sekitar tahun 1860. Dengan demikian, karena yang babat alas itu orang 3, namanya Ahmad, Dono, dan Kasanom, maka tempat babatan tersebut dinamakan Amadanom. Maka sampai sekarang terkenal dengan nama Amadanom. Ekowisata kopi organik Desa Amadano merupakan suatu konsep yang baru sehingga dalam upaya pengembangan yang dilakukan akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangan ekowisata. Salah satunya dengan membuat ekowisata Amadano di Kecamatan Dampit. Ekowisata ini menyuguhkan banyak hal tentang kopi yang tumbuh dan terkenal di Kabupaten Malang. Wisatawan bisa mengenal, merasakan, bahkan belajar langsung tentang kopi Malang, khususnya yang ada di Kecamatan Dampit itu sendiri. Mereka bisa belajar mulai cara tanam, peralatan, hingga pengolahan. Itu menjadi sajian kopi yang nikmat karena memiliki cita rasa yang berbeda. Kualitas kopi Dampit juga terkenal memiliki rasa yang khas karena para petani di sana cerdas mengemas mulai dari proses pemetikan, perawatan hingga pengolahannya. Hingga cita rasanya pun tidak berubah meskipun usianya sudah puluhan tahun. Nah, itu merupakan suatu terobosan yang bagus untuk mengenalkan ciri khas kopi Malang ini kepada dunia internasional. Ekowisata kopi Amadano ini menyuguhkan banyak hal. Wisatawan yang berkunjung dapat mengenal, merasakan, bahkan belajar langsung tentang kopi Malang. Mereka bisa belajar cara tanam, peralatan, hingga aspek pengolahan kopi menjadi sajian kopi yang nikmat. Selain ekowisata kopi, wisatawan juga dapat mengunjungi wisata pantai yang indah, wisata religi dan budaya, serta pertanian. Buka sejak 2001 yang lalu, keberadaan ekowisata Amadano ini semakin banyak dinikmati. Hampir setiap akhir pekan, pengunjung dari luar Malang Raya kerap mulai berkunjung. Di samping untuk berwisata, di sini juga dijadikan sebagai tempat magang bagi mahasiswa tentang pembudidayaan kopi, mulai dari penyiapan lahan, perawatan panen, dan juga pasca panen. Menurut pengelola ekowisata Amadano, Ali Budi Armadje. Tahu nggak sih, dalam pengembangan ekowisata edukasi kopi Amadano ini merupakan inovasi dari penduduk desa yang terdiri dari petani kopi. Jadi mereka sebelumnya diskusi bareng nih dalam merancang hal tersebut dengan tujuan konservasi, edukasi, dan peningkatan ekonomi masyarakat. Karena hal itu, sekarang Amadano mulai meroket nih popularitasnya, apalagi kopi Amadano. Nah, dalam mewujudkan hal tersebut tentu saja ada strategi yang dilakukan hingga ekowisata edukasi kopi Amadano ini dapat terkenal. Nah, beberapa strategi tersebut akan dibahas setelah ini. Strategi dilakukan pada
posisi white area, yaitu menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang dengan meningkatkan pertumbuhan dan keuntungan di Desa Amandanom. Yang kedua, bagaimana kopi Robustan menjadi fokus utama dalam mengembangkan desa wisata kopi yang unggul dengan potensi kopi yang sangat luar biasa, dengan melakukan literasi kopi bagi generasi muda yang ada di Desa Amandanom, seperti memberikan materi-materi tentang kopi di setiap kelas-kelas. Yang ketiga, bagaimana marketingnya di era revolusi 4.0 serta cara penjualannya. Pemasaran kopi Robusta di Kabupaten Malang yang menggunakan bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, tempat pemasaran, dan promosi. Produk yang dihasilkan memiliki keunggulan biji besar dan sudah melakukan olah basah. Harga yang diterapkan adalah harga yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Produk kopi dihasilkan di semua kecamatan di Kabupaten Jember. Pemasaran dilakukan pada toko-toko atau warung yang di dalam maupun di luar kota. Promosi yang dilakukan adalah dengan menggunakan personal selling ataupun melalui website. Nah, adapun proses yang dilakukan untuk mencari kopi unggulan yaitu proses pembibitan yang baik, budidaya kopi dengan baik dan benar pasca panen mulai dari petik untuk mewujudkan kopi nomor 1, kemudian proses penyampaian menjadi kopi bahkan menjadi proses modern penyajian itu dilakukan secara edukasi. Kopi Dampit Malang ini sudah dikenal oleh banyak orang, atau lebih tepatnya sudah mendunia, dan kopi Robusta Dampit menjadi kopi terbaik di Malang, khususnya kawasan Kecamatan Dampit yang memang menjadi salah satu kota atau desa penghasil kopi Robusta terbaik di Indonesia. Kopi Robusta memiliki cita rasa yang khas dan nikmat. Adapun dengan jenis kopi Amsterdam, tapi bukan berasal dari Amsterdam, yang merupakan singkatan dari Ampel Gading, Sumber Manjin, Tirtoyudo, dan Dampit. Kopi ini sudah dikenal di pasar dunia, di mana hampir sekitar 90% dari kopi ini diekspor ke luar negeri. Kopi Robusta ini sudah diakui oleh dunia. Pengakuan dunia atas kopi ini adalah dengan adanya sertifikat 4C, Common Code for the Coffee Community, yang dikeluarkan oleh Asosiasi Industri Kopi Dunia berpusat di Bonn, tepatnya di Jerman. Dan bagi pecinta kopi, wajib untuk mencoba kopi ini. Kopi Dampit Malang sudah sangat terkenal di Indonesia dan di luar negeri. Kopi Dampit terkenal akan jenis kopi Robustanya. Selain itu, kopi Dampit Malang juga memiliki aroma khas, yaitu aroma coklat, karamel, kacang, dan long aftertaste. Di luar negeri, terutama di Eropa, kopi Dampit sangat terkenal. Mengapa? Karena dianggap mempunyai special taste, karena ditanam di ketinggian lebih dari 800 di atas permukaan laut dan memiliki struktur tanah yang baik. Selain mendapatkan pengakuan dari Asosiasi Kopi Dunia di Bonn, Jerman, prestasinya juga ada di Indonesia pada acara Malang Coffee Festival, di mana kopi Robusta Dampit ini dia diakui oleh maestro kopi Indonesia yang memiliki kenikmatan tersendiri. Di Indonesia juga dipasarkan di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Makassar, dan masih banyak lagi. Dari pengembangan agrowisata tersebut, dapat kita lihat bagaimana inisiatif dari petani sangat luar biasa. Di setiap sudut Indonesia terdapat banyak sekali potensi, namun jarang sekali ada ide kreatif yang dikembangkan oleh penduduk setempat. Meskipun kita masih mengaku sebagai negara agraris, namun potensi pertanian ini seakan-akan luput dari perhatian kita. Bukankah seharusnya kita lebih berani untuk mengelola potensi alam sendiri dan lebih bangga menjadi petani di negeri yang kaya ini? Ibuku petani, ayahku petani. Aku bangga jadi anak petani.